Kinilau dan Kakaskasen itu ada jembatan ya yang diaspal justru sudah rusak, berlubang. Nah, kalau hujan lubangnya tidak terlihat. Ini bagaimana? Ya, ini justru berbahaya untuk pejalan kaki. Ya, apalagi untuk kendaraan bermotor. Dan kurang lebih sudah 1 bulan itu sudah tidak dilanjutkan lagi. Ini kendalanya apa ini? Ya, kemudian soal penerangan lampu khususnya di jalan lingkungan, ya di Jalan Kinilau juga, tepatnya di lingkungan 4 itu sudah padam. Ya, apalagi di situ kan ada apa ya, tempat pemandian umum. Ya, ini sangat berpotensi juga ini terjadi apa ya, menyebabkan terjadi kejahatan begitu ya, karena lampu padam kan, gelap, gimana itu. Oke, saya coba baca dulu ini tanggapan dari kanal, ya dari WhatsApp ini. Selamat siang ya. Dari Bu Nova Nender di berlubang-lubang dan sudah banyak ya korban. Oke, baik, kemudian ini dari Jenny di GPI. Tapi ya hanya usul untuk pemerintah, mohon aktifkan kembali transportasi dari bandara sampai Tateli. Ini sangat membantu kami masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah, lebih khusus anak-anak sekolah. Ya, tolong aktifkan kembali. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Oke, makasih buat Ibu Jenny. Ini keluhannya, masukannya juga hampir sama dengan Pak Heri tadi yang ada di Tatelu ya. Di mana di sana justru transportasi umum kurang. Ya, ya baik, terima kasih. Kemudian ada juga ini dari, ya selamat siang RRI Manado, dari Opak Fen di Sawangan Sonder. Mohon dikonfirmasi ke pihak terkait ya, jalan jalur Desa Pinaras, Kota Tomon dan Desa Sawangan, Kecamatan Sonder, Minahasa yang sudah banyak memakan korban kendaraan ataupun masyarakat pengguna jalan tersebut, di mana kondisi jalurnya sangat ekstrim. Ya, kapan ada penyelesaiannya? Kondisi jalan tanjakan maupun menurun itu sangat tajam ya, dengan kemiringan jalan ya kurang lebih ya 60 begitu ya. Kapan ada relokasi atau perbaikan? Ya, demikian, terima kasih ya. Selamat salam sehat for orang semua. Terima kasih ya buat Opak Fen di Sawangan Sonder. Kemudian oke, itu dulu ya. Baik, sudah di sesi terakhir, silakan kalau masih ada masukan, tanggapan Anda ya, atau usulan ya terkait dengan topik kita siang hari ini, transportasi dan jalan umum. Line telepon, SMS, WhatsApp juga ya, dibuka di 082195835080, atau Anda bisa kasih tanggapannya ya di kanal YouTube RRI Manado ya. Oke. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi, ini dari, ya sebentar, ini dari, selamat siang Bung Michael, jalan mau ke Bitung Manado serba macet dari Yola di Girian. Oh ya, jalan Bitung Manado serba macet. Oke, itu terjadinya setiap hari atau hanya waktu-waktu tertentu ini, Yola di Girian? Mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian dari, ini Pak Maksi, oke, makasih ya Pak Maksi yang ada di WWLN Kelurahan Sumalangka Tondano. Saya ingin menyampaikan keluhan tentang eksploitasi penambang batu di bagian selatan lokasi tempat tinggal saya, Kelurahan Sumalangka, yang memang sudah lama berlangsung. Ya, secara otomatis menebang pohon hutan alami yang tumbuh di atas lokasi penambangan tersebut yang sudah rusaknya ekosistem setempat karena ya terjadi deforestasi atau hilangnya tutupan hutan yang mengancam punahnya habitat flora maupun fauna endemik setempat, termasuk satwa yang menjadi simbol masyarakat Minahasa ya, burung manguni atau burung hantu jenis celpuk Sulawesi, serta beberapa jenis burung serta lainnya yang sudah jarang terdengar suaranya dibandingkan awal tahun 80-an saat saya berusia 5 tahun, dan Sekretaris Daerah Pemkab Minahasa pernah mengatakan bahwa saat ini aktivitas penambang tersebut menjadi domain dari pemerintah Sulawesi Utara. Mohon penjelasannya. Oh, oke. Baik. Pak Maksi yang ada di Sumalangka ya. Terima kasih untuk WhatsApp-nya, kirimannya. Sebelum saya akhiri di 082195835080, kami masih memberikan kesempatan ya. Silakan
Dan pendengar, ya tentunya kalau bicara transportasi dan jalan umum memang sebagai urat nadi kehidupan masyarakat modern, ya. Di era globalisasi dan mobilitas yang begitu tinggi seperti saat ini, keberadaan sarana dan transportasi ya yang tentu memadai tentunya serta kondisi jalan yang baik tentu menjadi faktor penting ya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Ya, dan tanpa sistem transportasi yang efisien, arus barang, jasa ataupun manusia tentu pasti akan terhambat. Ya, menyebabkan berbagai ketimpangan, penurunan produktivitas di berbagai sektor kehidupan. Namun di tengah pesatnya pembangunan yang terjadi, masalah fasilitas transportasi dan jalan umum ternyata masih menjadi persoalan klasik yang memang belum sepenuhnya terselesaikan di banyak daerah. Nah, pendengar, ya transportasi dan juga infrastruktur memang merupakan elemen yang fundamental ya untuk pembangunan satu negara. Ya, fasilitas transportasi yang memadai dari jalan raya, jembatan, trotoar hingga sistem transportasi massal bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat. Ya, tapi juga boleh sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi sosial dan budaya. Ya, jalan umum dan sarana transportasi yang baik tentu dapat memungkinkan ya itu dia ya barang dan jasa itu bisa bergerak lebih efisien. Ya, dan pendengar, ini terkait dengan jalan yang berlubang, tidak terawat, justru menyebabkan resiko kecelakaan ya. Dan pendengar, di sebuah kota memang yang seharusnya ramai dan dengan aktivitas, ya terdapat jalan yang memang seringkali ya di beberapa titik menjadi saksi bisu dari ketidakpedulian ataupun kelalaian. Ya, dan jalan itu yang dulunya harus dulunya halus, rapi, kini dipenuhi dengan lubang-lubang besar yang menyerupai perangkap ya bagi setiap pengendara yang melintasinya. Aspal yang retak, tepi jalan yang runtuh itu menjadi pemandangan sehari-hari. Ya, seolah-olah memberi peringatan diam namun tidak pernah didengar. Dan apalagi kalau hujan ya membuat lubang-lubang itu semakin sulit terlihat, sama seperti yang dikeluhkan oleh Bung Rey tadi ya. Genangan air menutupi kedalaman lubang di jalan ya, sehingga siapapun yang melintas mengandalkan keberuntungan semata. Nah, pendengar, terkait dengan topik kita ya, apalagi untuk fasilitas jalan, lampu jalan yang mati di banyak titik, di mana pendengar di setiap sudut ya atau di beberapa titik jalan yang ada ya, tentunya bayangan menciptakan bentuk-bentuk aneh yang menakutkan kalau malam hari ya. Pohon-pohon yang biasanya terlihat ramah kini berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan ya. Dan ya mungkin ada beberapa titik di sepanjang jalan utama, deretan tiang lampu berdiri kokoh ya, tapi tidak menyala ya. Dan pendengar, tentunya ini bukan soal ketidaknyamanan, tapi lampu jalan yang mati bisa menimbulkan efek domino yang tidak terlihat tapi nyata ya. Persimpangan jalan menjadi medan pertempuran yang senyap. Mobil-mobil yang bergerak dengan was-was ya, kecelakaan kecil berpotensi terjadi muncul di titik-titik yang gelap ya. Belum lagi transportasi umum terbatas dan tidak menjangkau daerah pinggiran ya. Nah, ini pendengar, kondisi ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi ya, sama seperti yang disampaikan juga oleh Pak Heri, kemudian yang disampaikan oleh pengirim WhatsApp tadi ya, dari Ibu Jenny di GPI ya, aktifkan kembali transportasi. Nah, fenomena ini tentu menjadi perhatian serius ya dari perencana kota, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya ya, untuk memperluas
jangkauan transportasi umum hingga ke daerah pinggiran, bukan hanya bagaimana soal membangun infrastruktur yang fisik, tapi juga merancang sistem transportasi yang lebih efisien, terjangkau, dan inklusif. Nah, terkait dengan terminal halte yang tidak nyaman, ya, beberapa waktu lalu mungkin pernah terlihat beberapa halte di beberapa titik di Kota Manado, tapi sekarang sudah tidak berfungsi lagi, bahkan sudah dibongkar, ya. Nah, ini menjadi hal yang penting juga, ya. Dan kemudian kemacetan yang parah karena mungkin manajemen lalu lintas lemah. Ya, pendengar, memang di kota-kota modern dengan segala kemegahannya seringkali menyimpan wajah lain yang jauh dari gemerlap lampu, ya. Kemacetan lalu lintas yang parah, jalan-jalan yang harusnya menjadi, ya, arteri kehidupan justru berubah menjadi labirin kendaraan yang berjalan perlahan, penuh klakson, emosi memuncak, apalagi kalau cuaca panas, ya. Nah, akibatnya kemacetan tidak hanya menjadi fenomena sementara, tapi menjadi satu situasi kronis yang menggerus produktivitas, kualitas hidup masyarakat. Waktu yang terbuang di jalan bukan sekedar angka di jam kerja. Nah, belum lagi soal penggunaan trotoar, ya, untuk parkir, berdagang, ya, di mana pendengar, di tengah hiruk pikuk kota yang semakin padat, trotoar seharusnya menjadi ruang publik yang aman, nyaman bagi para pejalan kaki. Namun kenyataan yang ada saat ini jauh berbeda, ya. Trotoar yang seharusnya menjadi jalur untuk berjalan kaki, kini banyak digunakan untuk parkir kendaraan atau, ya, dijadikan tempat berjualan, ya. Fenomena ini tentu tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tapi juga menciptakan ketidaknyamanan. Oke, satu penelpon terakhir, ya, sebenarnya sudah. Oke, baik. Ya, silakan. Selamat siang. Halo RRI. Halo RRI, selamat siang Pak Mike. Pak Buts, oke, silakan Pak Buts. Ya, posisi di mana ini, Ya. Pak Buts? Dekat bandara ini. Oh, dekat bandara. Oke, ini jadi topik kita siang hari ini terkait dengan permasalahan fasilitas transportasi dan juga jalan umum. Bagaimana? Anda sebagai pengguna jalan juga ini setiap hari di jalan. Gimana Pak Buts? Iya, baik. Pak Buts, ya, pada umumnya jalan di Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya sudah baik, ya. Ya, sudah sebagian besar bagus lah. Kalau ada titik-titik yang bolong itu tinggal sebagian kecilnya. Tetapi yang Pak Buts mau angkat sekarang ini masalah terminalnya, Pak Mike. Oh, terminal. Ya, saya menyorot terminalnya. Pertama, fungsi terminal antar kota dalam provinsi yang ada seperti Karombasan dan PAL 2 sepertinya mati suri. Iya. Hidup enggan mati hidup segan mati enggan, ke bagaimana itu? Seperti itulah. Di sana tidak ada kehidupan di terminal itu. Tidak berfungsi lagi, ya. Oke, baik. Ya, tidak ada kehidupan. Kami melihat pengusaha angkutan kota dalam provinsi sepertinya tidak dipandang dua mata, hanya dipandang sebelah mata. Mereka tidak difasilitasi dengan terminal. Sedangkan mereka memiliki kendaraan yang bayar pajak. Iya. Oke, baik. Jadi terminal ini masih kurang, sudah tidak representatif lagi. Karombasan dan PAL 2. Oke, baik Kami Pak Buts. juga menyorong terminal yang ada di Liwas itu yang dibangun dengan anggaran Superwa. Itu kan anggaran besar itu dari Kementerian Perhubungan. Kami kira itu sudah jadi, malah jadi sarang jadi tempat orang kumpul-kumpul. Sudah jadi tapi tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Itu baik. Secepatnya difungsikan. Baik. Kami kira itu ada baik. Baik, terima kasih Pak Buts. Iya. Harus difungsikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Buts, ya. Ini menyentil soal fungsi terminal antar kota, Karombasan PAL 2 mati suri, kemudian belum lagi yang ada di Liwas sudah jadi tapi justru tidak berfungsi. Dan terakhir, ini halo selamat siang, saya Alfred dari Manado Sumompo, minta perhatian dari Dinas Perhubungan tertibkan mikrolet yang dirubah suspensinya menjadi ceper sehingga membuat penumpang yang naik merasa tidak nyaman, suka bikin macet di jalan.
karena mikrolet harusnya cari jalan selamat ya dari lubang atau polisi tidur. Ya, baik. Terima kasih untuk Alfred yang ada di Manado. Dan akhirnya pendengar, ya berbagai keluhan masukan Anda akan kami tampung ya. Nanti tim Halo RRI akan mengkonfirmasi dengan pihak-pihak terkait. Berakhir sudah untuk program Halo RRI di siang hari ini. Terima kasih untuk atensi partisipasinya. Ya, Anda bisa ikuti program yang sama di setiap hari Senin dan Jumat. Ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih akan temani Anda di Manado siang ini. Cipta karsa dan karya